Halo semuanya, saya mau menjawab satu pertanyaan dari seorang yang bertanya begini. Romo, saya ingin bertanya perihal perceraian dalam Katolik. Bagaimana jika hal itu sudah terjadi? Apakah boleh menerima komuni atau tidak? Halo sahabat Santopulus, selamat bertemu kembali di channel ini. Berapa kali saya mendapat pertanyaan yang sama di medsos saya, secara khusus di TikTok tentang satu fenomena yang marak terjadi di kalangan orang Katolik. Karena ternyata banyak orang Katolik yang dalam tanda kutip kumpul kebo karena menikah tanpa perkawinan Katolik, tapi mereka berani menerima komuni saat menghadiri misa. Ada juga yang hanya menikah sipil tapi berani menerima komuni. Ada juga yang sudah bercerai secara sipil, berani juga menerima komuni. Dan ada juga yang nikah di agama lain atau di gereja lain tapi berani juga menyambut komuni dalam gereja Katolik. Apakah tindakan mereka itu diperbolehkan dalam gereja Katolik? Jawabannya adalah tidak boleh. Mengapa? Kita akan bahas tema itu di episode ini. Pertama-tama saya mau menjawab pertanyaan dari seseorang yang bertanya begini. Romo, saya ingin bertanya perihal perceraian dalam Katolik. Bagaimana jika hal itu sudah terjadi? Apakah boleh menerima komuni atau tidak? Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya mau mengatakan kepada Anda bahwa dalam gereja Katolik tidak ada kamus perceraian. Saya sudah berulang kali mengatakan ini bahwa dalam gereja Katolik tidak ada istilah atau kamus perceraian. Yang ada dalam istilah gereja Katolik ada yang disebut dengan pembatalan atau anulasi perkawinan. Mengenai apa itu anulasi perkawinan, saya sudah membahas tema itu di channel saya ini di episode 82. Jadi nanti Anda silakan melihat lagi atau silakan dengarkan penjelasan saya di YouTube itu tentang tema ini, yaitu pembatalan atau anulasi perkawinan dalam gereja Katolik. Satu catatan yang patut Anda ingat baik-baik adalah bahwa tidak semua perkawinan itu bisa dibatalkan. Tidak segampang itu membatalkan sebuah perkawinan dalam gereja Katolik karena banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk membuat keputusan itu. Nah, menyangkut dengan pertanyaan tadi, apakah orang Katolik yang sudah bercerai boleh menyambut komuni? Saya memahami perceraian yang dia maksud ini adalah perceraian sipil, bukan perceraian gereja, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam gereja Katolik tidak ada perceraian. Saya akan menjawab pertanyaan itu dengan dua pengandaian. Yang pertama, kalau misalnya setelah bercerai Anda hidup tetap sendirian, tidak menikah lagi secara sipil atau secara apa, atau tidak kumpul kebo dengan seseorang, maka Anda tidak terhalang untuk menerima komuni. Anda tetap bisa menerima komuni suci. Penegasan ini ada dalam Familiaris Consortio artikel 83 yang berbunyi begini. Situasi yang serupa dialami oleh mereka yang bercerai, tetapi masih tetap menyadari bahwa ikatan perkawinan yang sah tidak dapat ditiadakan dan karena itu mengelakkan keterlibatan dalam persatuan baru serta masih tetap hanya menjalankan tugas-tugas mereka dalam keluarga dan tanggung jawab hidup Kristen. Dalam kasus-kasus seperti ini, teladan kesetiaan mereka dan sikap konsisten secara Kristen beroleh nilai yang istimewa sebagai kesaksian di tengah masyarakat dan di dalam gereja. Di situ bahkan masih lebih perlu lagi bagi gereja menyediakan cinta kasih dan bantuan terus-menerus tanpa ada halangan apapun untuk memperbolehkan mereka menerima sakramen-sakramen. Jadi dalam kasus seperti ini, gereja justru memberikan dukungan kepada mereka yang bercerai, yang tidak menikah lagi, yaitu dukungan secara moral. Yang kedua, kalau misalnya setelah bercerai, Anda kawin lagi secara agama lain atau secara gereja lain, ataupun nikah secara sipil, atau Anda kumpul kebo dengan seseorang, maka pada saat itu Anda terhalang untuk menerima komuni. Bukan hanya menerima komuni saja Anda terhalang. Dalam tugas kegerejaan pun Anda tidak diperbolehkan. Anda tidak diperbolehkan terlibat aktif dalam tugas-tugas pelayanan di dalam gereja. Mengapa? Karena dalam kasus seperti itu, dalam situasi seperti itu, Anda sudah berada dalam dosa berat
dan Anda juga berada dalam tanda kutip dalam ekskomunikasi dalam gereja Katolik. Maka Anda tidak boleh menerima komuni suci sebelum perkawinan Anda sebelumnya itu dianulasi atau dibatalkan, dan setelah pembatalan itu Anda harus menikah lagi secara Katolik. Lalu setelah ini beres semua, baru Anda bisa lagi menerima komuni dalam gereja Katolik dan juga bisa terlibat aktif serta bisa menerima sakramen-sakramen lainnya yang ada dalam gereja Katolik. Dari mana dasar dari larangan ini? Saya akan memberikan beberapa dokumen pendukung yang ada dalam gereja Katolik. Yang pertama, Katekismus Gereja Katolik artikel 1650 yang berbunyi, dalam banyak negara dewasa ini terdapat banyak orang Katolik yang meminta perceraian menurut hukum sipil dan mengadakan perkawinan baru secara sipil. Gereja merasa diri terikat kepada perkataan Yesus Kristus. Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Ini merupakan kutipan dari Markus 10 ayat 11 sampai 12. Karena itu, gereja memegang teguh bahwa ia tidak dapat mengakui sah ikatan yang baru kalau perkawinan pertama itu sah. Kalau mereka yang bercerai itu kawin lagi secara sipil, mereka berada dalam situasi yang secara objektif bertentangan dengan hukum Allah. Karena itu, mereka tidak boleh menerima komuni selama situasi itu masih berlanjut. Dengan alasan yang sama, mereka juga tidak boleh melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam gereja. Pemulihan melalui sakramen pengakuan hanya dapat diberikan kepada mereka yang menyesal bahwa mereka telah mencemari tanda perjanjian dan kesetiaan kepada Kristus dan mewajibkan diri supaya hidup dalam pantang yang benar. Yang kedua, dari kitab hukum kanonik kanon 915 yang berbunyi, jangan diizinkan menerima komuni suci mereka yang terkena ekskomunikasi dan interdik. Sesudah hukuman itu dijatuhkan atau dinyatakan, serta orang lain yang berkeras hati membandel dalam dosa berat yang nyata. Yang ketiga, dari anjuran Apostolik Paus Yohanes Paulus II, Familiaris Consortio, artikel 84. Karena artikel ini sangat panjang, saya hanya mengutip atau membacakan beberapa paragraf yang sangat sesuai dengan tema kita ini. Jadi, kalau Anda ingin lihat fullnya, silakan nanti baca. Di internet juga sudah banyak. Ingat ya, Familiaris Consortio, artikel 84. Nah, bunyinya begini. Bersama dengan Sinode, kami dengan sungguh-sungguh meminta para gembala dan segenap jemaat beriman untuk membantu mereka yang sudah bercerai dan berusaha sebaik mungkin supaya mereka itu jangan menganggap diri seolah-olah sudah terpisah dari gereja, sebab sebagai orang yang dibaptis, mereka dapat dan memang wajib ikut menghayati hidup gereja. Hendaklah mereka didorong untuk mendengarkan sabda Allah, menghadiri korban ekaristi, bertabah dalam doa, menyumbang kepada karya-karya cinta kasih dan kepada usaha-usaha jemaat demi keadilan, membina anak-anak mereka dalam iman Kristen, mengembangkan semangat serta praktik ulah tapa, dan dengan demikian dari hari ke hari memohon rahmat Allah. Hendaklah gereja mendoakan mereka, mendorong mereka, dan menunjukkan diri sebagai ibu yang penuh belas kasihan, serta tetap membantu mereka dalam iman maupun harapan. Akan tetapi, gereja menegaskan lagi praktiknya yang berdasarkan kitab suci untuk tidak mengizinkan mereka yang bercerai kemudian menikah lagi menyambut ekaristi suci. Mereka tidak dapat diizinkan karena status dan kondisi hidup mereka berlawanan dengan persatuan cinta kasih antara Kristus dan gereja yang dilambangkan oleh ekaristi dan merupakan buahnya. Selain itu masih ada alasan pastoral khusus lainnya, yaitu seandainya mereka itu diperbolehkan menyambut ekaristi, maka umat beriman akan terbawa dalam keadaan sesat dan bingung mengenai ajaran gereja bahwa pernikahan itu tidak dapat diceraikan. Sahabat Santo Paulus, inilah penjelasan singkat saya dan juga sekaligus jawaban saya terhadap pertanyaan-pertanyaan Anda mengenai apakah seorang Katolik yang sudah bercerai boleh menerima komuni, atau apakah orang yang menikah secara sipil atau di gereja lain boleh menerima komuni. Dan inilah jawabannya, dan saya sudah memberikan dokumen-dokumen pendukung dari larangan itu. Yang saya katakan di sini masih secuil saja, masih banyak
larangan-larangan dalam artikel atau dokumen-dokumen gereja lainnya. Kalau masih Anda membutuhkannya itu, silakan nanti cari di internet. Sampai ketemu di episode selanjutnya.